Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar nih teman-teman? Yang di sini apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang di rumah juga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa teman-teman di masa pandemi ini harus selalu patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan jauhi kerumunan. Nah teman-teman, walaupun kita di masa pandemi ini PA-nya online kayak gini, tapi tetap harus semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Teman-teman di sini juga harus semangat ya. Siap. Sip, mantap. Kalau gitu buat memulai PA kita pada sore hari ini, kita angkat satu lagu pembuka hari ini. Boleh sambil bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan hati yang bersuka, mari kita puji. Angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Hari ini, Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan, Mari bersuka dalam Tuhan. oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang Katakan sekarang bersuka. sekarang bersuka, Sekarang bersuka. sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah teman-teman masih semangat kan di rumah? Karena buat memulai PA kita pada sore hari ini belum afdol kalau belum berdoa ya teman-teman. Oleh karena itu mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu karena Engkau boleh berkati kami Bapa buat boleh bersama-sama bersekutu di PA Remaja Pemuda GKJ Wonogiri Utara pada sore hari ini Tuhan Yesus.
Walaupun Tuhan saat ini kami bersekutu melalui online Tuhan Yesus, dari rumah kami masing-masing Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, dengan persekutuan kami ini, kami akan boleh semakin dekat dan erat satu sama lain dan juga dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami Bapa satu persatu Tuhan Yesus, agar firman yang boleh kami terima nanti Tuhan Yesus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, jalannya PA pada sore hari ini kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah teman-teman, pastinya seminggu belakangan ini atau akhir-akhir ini berkat Tuhan itu tetap melimpah ya dalam hidup kita. Baik itu berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani. Ya enggak teman-teman? Yes. Pasti, bener banget. Oleh karena itu di sini kita teman-teman di sini mau bagi-bagi berkat Tuhan, mau cerita, sharing kebaikan Tuhan apa sih yang udah kita alami. Mulai dari aku ya teman-teman. Jadi aku mau sharing tentang perkuliahan. Bersyukur banget boleh dikasih kepercayaan sama teman-teman di UKM. Jadi aku tuh ikut UKM radio di kampus. Bersyukur banget boleh dikasih kepercayaan buat pegang proyek yang bakal diadain di bulan depan. Kayak gitu, ntar tuh proyeknya kayak jamming gitu teman-teman, jadi ceritanya. Jadi kayak apa ya, awalnya tuh aku ngerasa kayak apa aku bisa ya, apa aku mampu ya, kayak gitu. Karena mungkin pernah sih aku ikut pengalaman kepanitiaan 1-2 kali, tapi tuh masih kayak agak meragukan diri sendiri gitu. Tapi aku balik lagi menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kayak Tuhan besok aku mau ada proyek ini loh Tuhan, tolong bantu aku kesehatanku, tolong bantu aku buat bisa berkomunikasi sama teman-temanku yang lain supaya acaranya tuh berjalan dengan lancar kayak gitu. Ya walaupun belum diselenggarain acaranya, tapi tetap bersyukur sih sama Tuhan karena nggak semuanya tuh bisa dapat kesempatan ini kayak gitu. Bersyukur juga karena masih tetap boleh pelayanan di gereja kita di GKJ Wonogiri Utara ini dengan aktif dengan teman-teman yang lain di multimedia juga di song leader kayak gitu. Jadi tuh kayak berkat Tuhan tuh selalu tercurah melimpah gitu loh teman-teman. Walaupun di masa pandemi yang susah, tapi tuh kalau kita mau lihat dari kebaikan Tuhan, kayaknya tuh pandemi tuh nggak jelek-jelek amat kok. Tuhan tuh masih tetap setia buat kita. Kalau kita minta tetap bakalan dikasih. Nggak mungkin. Tuhan tuh masih izinin kita sampai detik ini ada di sini karena Tuhan bakal kasih berkat yang terus baru buat kita. Amin. 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 Kalau dari Mbak Ayu ada berkat Tuhan apa nih? Karena saya kan udah kerja, sudah beda lagi ceritanya. Oh iya benar-benar. Kalau saya selama kerja, karena ini masa pandemi, memang bersyukurnya luar biasa karena selama pandemi saya punya anak kecil, masih usia belum ada 1 tahun, dan di masa pandemi memang beberapa kali ketemu dengan pasien yang notabene terkonfirmasi COVID. Oh iya, FYI dulu ya, Mbak Ayu ini kerjanya di puskesmas. Di puskesmas, jadinya tuh kontak sama kontak langsung ya, sama pasien-pasien gitu ya Mbak Ayu. Ya. Puji nama Tuhan sih, karena dijaga sama Tuhan. Meskipun kalau di puskesmas tidak seperti di rumah sakit yang mungkin secara sarana prasarana lengkap, ya. Tapi kami yang ada di puskesmas dijaga, dilindungi, karena kami meskipun beberapa kali kontak dengan pasien yang terkonfirmasi, ternyata Tuhan itu baik. Karena di saat kemarin sempat ikut swab PCR dan ternyata Tuhan beri hasil negatif. Puji nama Tuhan. Nah di situ saya percaya kalau misal saya itu ditempatkan di situ tidak hanya memang hanya pekerjaan tok, tapi ternyata Tuhan campur tangan di situ.
Tuhan turut ambil bagian di situ, dan yang pastinya Tuhan pengen melalui hidupku, melalui hidup kita semua, Tuhan dimuliakan. Gitu. Amin. Keren banget nih Mbak Ayu. Ya. Nah, ini kan Mbak Ayu tuh termasuk yang apa ya? Kalau aku ngomong tuh beruntung banget karena tiap hari ketemunya sama orang-orang yang sakit kayak gitu, tapi masih dikasih imunitas tubuh yang luar biasa kuat. Nah mungkin teman-teman di rumah atau di luar sana mungkin kalau saat ini ada yang sedang menerima apa ya, struggling lah sama COVID ini, mungkin saat ini lagi isolasi mandiri atau ada saudaranya yang lagi terinfeksi virus ini, teman-teman harus tetap berpengharapan sama Tuhan. Jangan pernah merasa kalau teman-teman lagi sendiri, selalu percaya kalau bakalan Tuhan tuh kasih ini karena Tuhan punya alasan, dan alasannya itu nggak mungkin buat kita sedih, nggak mungkin buat kita stres. Tapi yang penting kalau teman-teman berpengharapan, Tuhan pasti bakal kasih kekuatan. Amin. Amin. Nah selanjutnya Mbak Sarah. Aku mau sharing buat sekolah onlineku. Gimana nih sekolah online-nya? Ya bisa ngelaluinya dengan lancar. Terus kan akhir-akhir ini kan banyak tugas-tugas yang numpuk gitu. Bisa dikerjain dengan sukacita juga. Oh haleluya. Keren ya. Teman-teman kan juga pasti ini masih sekolah online ya. Tetap semangat sekolah online-nya. Baik yang sekolah maupun kuliah tetap harus semangat karena kan pasti banyak banget godaannya buat kayak skip kelas, apalagi kan kalau sambil rebahan kelasnya itu kan kayak males banget ya pasti, tapi harus semangat karena ntar tuh kerasanya mungkin nggak sekarang tapi nanti habis ini mungkin kerasanya kalau udah sekolah langsung di kelas, terus nanti kalau hari ini nggak memperhatiin dosen atau guru yang ngajar, ntar malah kelabakan sendiri di belakang, jadi harus tetap fokus waktu kelas kayak gitu. Kalau Dean apa nih? Aku mau sharing soal sekolah juga gitu kan. Sekolah online tuh pasti capek ya, terus tapi bersyukur banget masih bisa dikasih kekuatan sama Tuhan, masih bisa dibimbing sama Tuhan, maksudnya bisa ngelewatin sekolah online dengan lancar, dengan baik, sampai kemarin semester 5 nilainya terus meningkat, terus puji Tuhan banget bisa masuk kuota SNM gitu. Puji Tuhan, keren banget ya. Ngomong-ngomong nih, SNM-nya ngambil apa? SNM-nya ambil desain interior sama di cafe. Oh keren. Nah ini Mas Dian bisa jadi contoh nih teman-teman, buat teman-teman yang masih sekolah SMA kelas 1, kelas 2 mungkin bisa ditingkatin ya belajarnya. Tapi tuh kalau menurutku kalau bisa daftar SNM dan keterima nanti amin. Itu nanti ada faktor luck juga sih. Harus tetap berdoa sama Tuhan. Berdoanya jangan Tuhan aku minta di sana, pokoknya aku pengen di sana, tapi berdoanya Tuhan kasih aku yang terbaik buat masa depanku, kayak gitu ya. Oke teman-teman, nah karena kita udah ngobrol panjang lebar, kita juga udah sharing, teman-teman juga bisa loh sharing apa sih kebaikan Tuhan di kolom chat di bawah ya teman-teman. Jangan lupa sharing kalau Tuhan itu baik banget seminggu belakangan atau beberapa hari belakang atau beberapa bulan yang belakangan ini Tuhan tuh baik banget ke teman-teman kayak gitu. Nah sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau masuk ke hadiratnya, kita mau angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, Hatiku tak tahan Tuhan. hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelum kita mulai untuk firman, mari kita berdoa, saya hantarkan. Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyediakan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami.
Kami boleh mengucap syukur sebab Engkau senantiasa mencurahkan segala anugerah di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada saat ini, itu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh berkumpul di sini, itu semua karena berkat-Mu, karena penyertaan dan perlindungan-Mu. Bapa yang baik, untuk saat ini Tuhan, di dalam persekutuan kami sore ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon berkat yang dari Engkau, Roh-Mu yang kudus kiranya hadir di tengah-tengah kami, menyediakan hikmat di dalam kami, untuk kami memiliki telinga untuk mau mendengar, untuk kami memiliki mulut untuk berbicara tentang kemuliaan-Mu, untuk kami memiliki hati yang mau dibentuk di dalam kasih dan takut akan Engkau, untuk kami memiliki sikap dan perbuatan yang berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau melalui Roh-Mu yang kudus boleh tinggal atas kami, boleh berkata-kata atas kami, boleh menegur kami, dan boleh mengingatkan kami di dalam kehidupan kami senantiasa melalui setiap firman yang boleh kami dengar, setiap firman yang boleh kami baca di dalam hari-hari kami. Kami serahkan Tuhan untuk persekutuan kami hari ini, di dalam kami mendengar firman-Mu, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, dan kiranya Engkau boleh berkati untuk hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menghantarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyediakan hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh sesuai dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Engkau. Kami serahkan Tuhan untuk persekutuan kami ini, untuk firman-Mu hari ini dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita mau buka Alkitab kita. Sebelumnya teman-teman semua yang di rumah sudah siap Alkitabnya? Ayo dibuka Alkitabnya Buka, teman-teman. atau mungkin Holy Bible. Holy Bible, bukan Holy Bible. Oh iya bukan. Holy Gadget. Holy Gadget. Holy Gadget. Oke, kita mau buka dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-18. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke Ayat yang ke-13 13 sampai 18. sampai 18. Oke. Ini saya bacakan ya. Sudah semua? Sudah ya? Yang di sini sudah? Sudah. Ready. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dan 18, begini firman Tuhan, kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Sebenarnya saya sendiri ngerasa ngeri membaca firman ini. Hubungannya dengan kematian, hubungannya kayaknya sama kiamat gitu. Iya enggak sih? Iya, rasanya ya? kayak gitu. Ngerasanya seperti itu, karena hubungannya kok ini tiba-tiba ada kebangkitan, ada pengangkatan, kan seperti itu. Rasanya kok kayak kiamat sudah dekat.
Oke, saya mau tanya sama teman-teman dulu. Ini tentang kematian ya. Mungkin nggak kematian sih, lebih cenderung ke ditinggalkan oleh seseorang. Ya. Ada di sini yang mungkin punya pengalaman ditinggalkan, mungkin dari keluarga yang meninggal atau mungkin ditinggalkan pacar. Wow, ini resah nih ya yang di rumah ya. Ada yang lagi Mas patah hati. Niko kayaknya, Mas Niko. Mas Niko. Oh my God. Bener Niko lagi jomblo. Oke. Mungkin kalau misal ditinggalkan pacar sampai berdarah-darah, nangis-nangis. Enggak sih Mbak Rifka? Enggak juga sih Mbak. Enggak. Mungkin. Sarah mungkin Sarah. Ada yang di sini sudah punya pacar? Ada? Takut ditinggalkan pacar mungkin. Jangan takut, Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kita kok. Pacar kita boleh pergi, tapi Tuhan Yesus gak pernah pergi dari kita. Amin. Bener banget ya. Setuju aku. Setuju ya? Oke. Sekarang berbicara tentang kematian. Ngomong-ngomong tentang kematian, mungkin kalau misal keluarga kita yang meninggal, kita nggak tahu bagaimana bakalan memiliki perasaan seperti apa. Karena di saat keluarga meninggal tentu kita bakal kehilangan banget orang yang kita kasihi, yang sering bersama kita sampai nggak ada, itu satu pukulan mungkin ya untuk beberapa orang. Dan saya mungkin karena saya kerjanya di bagian kesehatan, sering juga mendapati orang yang mungkin meninggal di situ. Nah, di saat itu yang terpikirkan sama saya satu, piye ya rasane kalau saya sendiri yang ditinggalkan, itu satu. Yang kedua, saat melihat mereka yang ditinggalkan, mungkin ada beberapa yang memang oke, bisa menerima karena keadaan dari orang yang meninggal itu sudah sepuh, misal itu. Oke kalau itu sudah sepuh, atau mungkin punya sakit yang sudah lama, menahun. Itu juga sesuatu yang mungkin bisa diikhlaskan dengan itu. Tapi kalau misal meninggalnya itu secara tragis, itu bagaimana? Kayak kecelakaan, kayak gitu. Mendadak gitu ya Mbak. Mendadak. Nah, kecelakaan mungkin juga ada sih beberapa kejadian kayak kemarin ya sahabat saya sendiri itu kehilangan bapaknya belum lama ini, itu meninggalnya juga mendadak karena nggak pernah sakit, terus tiba-tiba bapak itu tindak olahraga badminton, ternyata di lapangan badminton pingsan, terus meninggal. Mau dibawa ke rumah sakit, saat itu di dalam perjalanan sudah nggak ada. Nah itu suatu pukulan berat juga, karena seminggu yang lalu dia mudik, kan bapaknya di desa nih, dia mudik pulang kampung, ketemu sama bapak, ketemu sama ibu, terus tiba-tiba dia pulang 3 hari dari setelah dia pulang, dia dapat kabar, bapak nggak ada, bapak meninggal. Loh kemarin aja baik-baik aja, kenapa kok bisa meninggal, kan seperti itu. Itu suatu pukulan yang berat. Nah, tapi di sini kita mau belajar dari sesuatu yang mungkin Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Kita nggak bisa milih ya, kita mau meninggal seperti apa, ya enggak? Pengennya sih meninggal dengan cara yang baik-baik saja. Pengennya. Ya, cara yang terhormat. Terhormat itu gimana? Mungkin gini, kalau misal sudah sepuh gitu kan, semuanya ada, semuanya merawat, semuanya menunggui, kan harapannya seperti itu dari keluarga kita, ada semuanya. Tapi terkadang ada saat dimana kita meninggal dalam kondisi kita memang sedang seorang diri, kan seperti itu. Mungkin ada beberapa kejadian di saat ya mungkin kayak kecelakaan, sesuatu yang tragis seperti itu, atau mungkin ada perampokan, ada pembunuhan, ya
mungkin saja kan, hal itu kan juga bisa saja terjadi. Itu kan sesuatu yang memang tidak diharapkan dan kadang itu jadi pergunjingan yang sangat lama dari orang-orang. Nah, yang diharapkan dari kita di dalam kehidupan kita, di saat kita menantikan Tuhan memanggil, itu sesuatu yang memang benar-benar penuh pengharapan. Kan yang diharapkan seperti itu. Seperti di dalam firman ini tadi dikatakan Tuhan itu ini. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, itu suatu kabar yang luar biasa buat kita. Karena di saat kita dikumpulkan sama Tuhan, kita berarti mendapat undangan secara tidak langsung untuk datang di kerajaannya, kan seperti itu. Nah, di saat kita datang ke kerajaannya, kita kadang membayangkan sesuatu yang luar biasa kan. Lah harapannya kita semua bisa berkumpul di sana, kita ketemu di sana nanti. Ya, amin. Kita ketemu di sana bareng-bareng. Yang diharapkan seperti itu dan mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama keluarga kita memiliki pengharapan mereka pun juga ada bersama-sama dengan kita di sana. Nah, di sini kita belajar ternyata di saat ada seseorang yang meninggalkan kita, itu kita tidak seharusnya untuk berlama-lama di dalam kesedihan kita, berlarut-larut di dalam duka cita kita. Karena Tuhan berkata, kalau misal Tuhan aja kasih tempat di sana, berarti ada saat dimana kita bakalan ketemu lagi di sana, kan kayak gitu. Ada saat kita bakalan dipertemukan lagi dengan keluarga kita. Jadinya di saat ada keluarga kita yang mungkin atau orang terdekat kita yang mungkin meninggal, yang mungkin tidak ada di dunia ini lagi, kita masih memiliki pengharapan untuk kita bertemu dengan mereka. Nah, ada satu pengalaman kemarin sempat sih kami terpukul, terutama kami itu bersahabat. Berapa orang ya? Banyak sih, kerudukan kami banyak karena kami itu dari SMP sampai SMA, kan biasa SMP, kalau dulu SMP 1 Wonogiri itu kan kayak diboyong ke SMA 1 Wonogiri. Pindahan. Sekolah pindahan. Jadinya kayak cuma dicomot gitu, langsung ditaruh gitu aja lah di tempat yang baru. Nah, kami itu satu kelas dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Jadi selalu bareng-bareng, 6 tahun bareng-bareng. Jadi kayak SD. Kalau SD sih nggak begitu-begitu inget ya, karena kita masih kecil-kecil, jadinya kadang sering kali kita cuma sekedar Memorinya nggak kuat. Memorinya nggak begitu kuat. Beda dengan SMP, SMA, kuliah kayak gitu. Nah, pada saat itu kita sering bareng-bareng sampai kelas 3 SMA. Terus kuliah memang kami terpisah, ada yang di Salatiga, ada yang di Jogja, ada yang di Semarang, saya sendiri di Semarang. Terus beberapa kali ketemu yang di teman-teman di Salatiga paling kan seperti itu. Kalau yang di Jogja jarang-jarang kita bisa ketemu. Nah, pas saat liburan kita bisa ketemu, bisa kumpul paling cuma sehari 2 hari. Selanjutnya memang nggak bisa bareng-bareng terus. Nah, waktu kerja ada satu saat di mana kita memang harus berpisah lagi. Ada yang di Jakarta, lebih jauh lagi, ada yang memang masih stay di Wonogiri, kembali lagi Balin Deso Bangun Deso, ada yang kerja di Jogja, ada yang kerja di Semarang, kan seperti itu. Jadinya semuanya pisah, ada yang di Jawa Timur. Nah, di saat semuanya berpisah, kami cuma bisa, untung sekarang ada WhatsApp ya. Jadinya kita bisa komunikasi lewat itu. Nah,
di saat komunikasi itu jarang dilakukan, kami teman-teman itu sampai ada saat di mana kami merasa kehilangan. Karena apa? Salah satu teman kami yang kerja di Jakarta kecelakaan dan meninggal. Kaget pasti ya Mbak. Saat ada kabar seperti itu, ada teman yang meninggal tadi, satu hal, bingung, kaget, bingung, ini kecelakaan di mana? Karena ada kabar terakhir dia habis pulang. Padahal di awal bulan sebelum pas dia meninggal, awal bulan itu saya tanya, kamu pulang enggak? Gitu kan. Pandemi belum tahu kan gitu. Oke, ya wes hati-hati di sana, saya kan gitu. Pas ada kabar di akhir bulan, ada kabar kalau dia meninggal. Orang yang pertama saya hubungi itu keluarganya. Tak hubungi nggak ada yang jawab. Ya udah, akhirnya oke, kita tunggulah. Akhirnya siang dapat kabar. Ternyata kecelakaannya itu ada di Tol Cipali. Perjalanan pulang dari Wonogiri mau balik lagi kerja ke Jakarta. Nah, di saat itu semua teman-teman itu merasa kayak ya kehilangan, ya, kita semua kehilangan, semua merasa kaget dan mungkin keluarganya pun juga kaget karena memang dari mereka 3 bersaudara itu belum ada yang menikah dan dia habis tunangan kelihatannya loh ya, kelihatannya habis tunangan mau ke arah pernikahan dan ternyata kemarin itu ada kabar meninggal itu tadi. Wah, itu pukulan buat kami karena beberapa teman itu merasa seperti ini. Aku itu loh yang sama-sama satu kota nggak pernah ketemu. Kenapa nggak memanfaatkan waktu buat ketemu, kan seperti itu. Jadinya ada kekecewaan, ada penyesalan, ada hal yang mungkin mau diulang lagi kan tidak bisa. Dan terakhir saya ketemu dia itu waktu mau kontrol kehamilan yang kedua. Kontrol kehamilan, dia ngabari kalau pulang pas setelah Natalan itu, terus saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya sempat ngobrol sebentar, terus tak tinggal berangkat. Jadinya ya terakhir itu sekitar bulan Januari, kalau enggak Desember Januari. Jadinya terakhir bisa ketemu itu sebelum pandemi. Dan setelah pandemi sama sekali enggak ketemu. Dan ketemu-ketemu ada kabar itu tadi. Nah, di sini memang yaitu tadi, kehilangan itu tadi memang berat ya. Kehilangan itu bukan hal yang mudah untuk dilalui, apalagi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi di situ saya belajar, saya secara pribadi pun belajar, oh ternyata di saat kita kehilangan itu benar-benar kita harus punya satu dukungan, mungkin dukungan juga dari orang-orang di sekitar kita. Kita juga punya satu kepercayaan iman di mana ini bagian dari rancangan rencana Tuhan. Satu iman juga membangun iman kita sendiri, membangun kepercayaan kita untuk kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Dan ada saat ini jadi satu pengalaman buat kita untuk kita menjadi lebih kuat. Kita tidak menyerah dengan keadaan, tapi kita menjadi semakin kuat di situ, memiliki pengharapan yang lebih lagi di situ. Dan satu hal, di saat kita tidak bersama dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin kita belajar bagaimana kita bersandar sama Tuhan. Kita enggak sendirian. Tuhan ada buat kita dan kita belajar bagaimana kita
tidak hanya percaya sama Tuhan, tapi mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Karena tidak mudah untuk kita bilang hanya sekedar percaya, tapi yang lebih dari itu kita ternyata punya satu kewajiban yang lebih, tidak hanya sekedar percaya tapi mempercayakan itu tadi. Mempercayakan, memasrahkan hidup kita sama Tuhan. Itu bukan hal yang mudah buat kita untuk kita belajar tentang itu. Karena di saat kita pasrah sama Tuhan, itu ada penyerahan diri di dalamnya. Dan penyerahan diri di dalamnya itu enggak mudah, karena seringkali ego kita sebagai manusia, kita merasa diri kita bisa, diri kita kuat, diri kita mampu. Padahal siapa sih yang memampukan kita? Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menjadikan kita untuk kita jadi lebih kuat. Karena ada satu firman berkata, di dalam kelemahan Tuhan memberi kekuatan. Nah di situ saya belajar, memang bagian kita untuk kita belajar bagaimana kita tidak bersandar pada kekuatan kita sebagai manusia, tapi bersandar pada Tuhan. Membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Membawa hidup kita seluruhnya di dalam Tuhan, supaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Nah, di dalam segala hal ada waktunya, ada waktu kita untuk berduka, ada waktu kita untuk bersuka, ada waktu mungkin dilahirkan, ada waktu juga untuk meninggal. Dan di saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita berharap, semua berharap bahwa kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, bahkan kita bersedih berlama-lama sampai kita lupa akan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Dan satu hal, mungkin sekarang anak muda semuanya, teman-teman yang di rumah, kita nggak bisa kumpul sama-sama. Tapi mungkin karena ada grup ya, ada grup WA, ada grup yang mungkin kalau misal teman-teman yang konco deket gitu kan biasanya ada grup tersendiri ya, mungkin berempat, berlima, atau berenam kan seperti itu. Mungkin ada grup sendiri, kita bisa ngobrol, kita bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan di situ. Nah, mungkin ini dulu pernah sih saya bercerita tentang ini. Ada satu bacaan, sharing sih dari satu teman dulu waktu masih di Semarang, itu kita semua punya api roh. Pernah ya? Kita punya api roh, setiap orang itu punya api roh. Jadinya kita diberi Roh Kudus, itu kita punya satu kobaran nyala api sendiri-sendiri. Tapi di saat kita bisa berkumpul bersama, kobaran itu akan semakin menyala terang. Karena ada dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Tapi di saat kita harus berpisah dari orang-orang di sekitar kita, mungkin dengan sekolah, dengan kuliah, bekerja, atau mungkin besok setelah menikah, kita bakalan berpisah. Dan kita harus membawa api kita sendiri-sendiri. Nah di situ belajar terus dekat dengan Tuhan, supaya apa? Nyala api itu tidak semakin meredup, tapi semakin menyala lebih terang lagi. Supaya apa? Nama Tuhan makin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan kita bisa jadi berkat dimanapun kita ditempatkan nantinya. Jadinya mungkin kayak Dehan tadi sharing kalau dia dapat kesempatan untuk SNM ya. Nah, itu satu kesempatan yang luar biasa. Nah, di saat kita berdoa, jangan kita kok terus memaksa Tuhan. Benar kata Mbak Ripka tadi, jangan maksa Tuhan, tapi minta yang terbaik dari Tuhan. Bilang gini, Tuhan aku siap ditempatkan dimanapun Tuhan mau menempatkan. Seperti itu, karena kita mau taruh percaya bahwa Tuhan kasih kekuatan dalam kita, Tuhan kasih kemampuan dalam kita, dan Tuhan dekat dengan kita. Amin. Seperti itu, amin. Mungkin itu ya dari saya, kembalikan waktunya. Makasih banyak Mbak Ayu buat sharingnya. Luar biasa banget ya teman-teman, kita sore hari ini diingatkan lagi sama Tuhan melalui Mbak Ayu. Khususnya buat kita yang pasti tuh sadar atau enggak tuh dalam berjalannya waktu tuh kita bakalan
melewati yang namanya kehilangan, bakal ngerasain yang namanya kehilangan apapun itu bentuknya. Mungkin tadi bisa kayak yang dicontohin Mbak Ayu, kehilangan dalam artian kembali sama Tuhan, atau kehilangan mungkin ya cuman sekedar hilang barang, atau tadi pacarnya mungkin pergi sama yang lain kayak gitu mungkin ya teman-teman. Tapi kita diingatkan lagi buat penuh pengharapan sama Tuhan, buat kita tuh terus berharap sama Tuhan, jangan mengandalkan diri kita sendiri, karena tuh diri kita tuh apa sih, kita tuh cuma manusia tuh juga kembali lagi sama ciptaannya, ya enggak sih? Makanya aku tadi sangat diingatkan sama apa yang dikatakan Mbak Ayu, buat jangan cuma percaya tapi mempercayakan sama Tuhan. Benar tadi kata Mbak Ayu, kadang-kadang tuh kita udah bilang, Tuhan aku percaya padamu, tapi kita masih, aduh kok gini ya, aduh kok gitu ya, kayak gitu. Buat mempercayakan sepenuhnya, buat berserah sepenuhnya, buat nggih Gusti kula manut kersane jenengan, kasarnya gitu ya, maksudnya bahasa Jawanya kayak gitu ya. Itu tuh susah banget teman-teman, emang susah. Itu prosesnya panjang dan seumur hidup kalau kataku. Tiap hari kita harus belajar buat mau berserah sama Tuhan, apapun keadaannya, kayak gitu. Sama satu lagi sih, waktu Tuhan tuh nggak pernah salah. Waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik. Mari kita angkat satu pujian, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati jalan
saatnya teman-teman buat kita satu dalam doa syafaat. Kali ini kita ada beberapa pokok doa. Yang pertama buat gereja dan pemuda, bangsa dan negara, sekolah, keluarga dan kesehatan, dan nanti yang terakhir persekutuan kita akan ditutup oleh Mbak Ayu. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan Yesus yang baru saja boleh kami dengarkan melalui Mbak Ayu. Terima kasih Tuhan Kau boleh ingatkan kami Bapa buat kalau kami mengalami kehilangan akan apapun itu Tuhan Yesus, kami percaya, ajar kami buat percaya Bapa, buat berserah, buat mempercayakan sepenuhnya ke dalam kuat kuasa-Mu saja Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus buat tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi mengandalkan Engkau dalam seluruh hidup kami Bapa. Dan terima kasih Bapa, Engkau boleh ingatkan kami buat memegang teguh, mengimani bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik buat kami. Waktu-Mu adalah yang terindah buat kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, jika saat ini Bapa kami bersatu hati ingin mengangkat doa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus, bersyukur Bapa kami boleh tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia ini Bapa, bangsa yang indah dengan keberagamannya yang luar biasa Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Tuhan Kau yang terus berkati Bapa bangsa kami ini Tuhan Yesus, Kau berkati pemerintahannya mulai dari Bapak Presiden hingga yang paling bawah Bapa tingkat RT. Kiranya Bapa hikmat-Mu yang turun ke atas mereka para penguasa negara ini Tuhan Yesus, sehingga Bapa dalam menjalankan negara ini Tuhan Yesus hanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan Tuhan Yesus bangsa kami ini Bapa di tengah pandemi COVID-19 yang masih harus kami hadapi bersama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kuatkan kami bersama Bapa. Kiranya Bapa dengan adanya pandemi ini Tuhan Yesus, kami tidak semakin terpecah belah, tapi kami semakin menguatkan diri bersatu bersama Bapa buat melawan virus ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu melihat kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa pandemi ini akan segera berakhir, baik di negara kami Indonesia maupun di seluruh dunia ini Bapa. Kami mengimani Tuhan Yesus bahwa Engkau punya waktu tersendiri buat kami, buat bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Sebentar ya Bapa, kami mau berdoa untuk sekolah kami ya Bapa, studi kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati anak-anak-Mu ya Bapa, mulai dari SD, SMP, SMA sampai yang sudah kuliah ya Bapa. Kiranya meskipun di masa pandemi kali ini ya Bapa, meskipun dengan adanya pembelajaran online ya Bapa, kiranya Engkau semakin kuatkan kami ya Bapa. Kau tuntun kami, Kau berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, agar dapat melaksanakan studi dengan baik ya Bapa, dapat seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa, dan berkati ya Bapa. Semoga setiap kami ya Bapa mendapatkan masa depan yang cerah ya Bapa, karena jerih payah kami tidak akan sia-sia ya Bapa. Berkati juga untuk guru-guru kami ya Bapa yang mengajar kami, berikan kekuatan, berikan hikmat juga ya Bapa, kiranya mampu menuntun kami juga ya Bapa untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga ya Bapa. Berkati ya Bapa, semoga kami tidak malas-malasan tapi semakin bertumbuh juga Bapa di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus berikan keluarga kami kesehatan selalu di tengah-tengah pandemi ini. Berikan kami imunitas yang kuat agar kami terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dan keluarga kami. Ampunilah segala dosa-dosa yang telah keluarga kami perbuat dari segi perkataan maupun perbuatan. Tuhan Yesus ampuni. Tuhan Yesus juga berkati orang tua kami yang mendidik kami, agar mereka dapat mendidik kami seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak yang baik, menyambung doa saudara-saudara kami
Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan kami sore ini. Kami bersyukur meskipun kami tidak bisa bersama-sama di tempat ini untuk kami bersekutu, tapi Engkau mempersatukan hati kami Tuhan untuk kami bersama-sama mengingat akan Engkau, bersama-sama belajar akan Engkau, dan bersama-sama untuk memuji memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami mengingat akan gerejamu, kami mengingat akan persekutuanmu di tempat ini. Engkau yang kiranya boleh berkati, Engkau yang kiranya boleh hadir di tengah-tengah kami senantiasa, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah setiap hal yang boleh kami lakukan, kami perbuat, setiap tim yang ada, yang Engkau percaya untuk mengelola setiap acara Tuhan, Engkau yang kiranya boleh berikan hikmat kebijakan, dan biarlah apa yang ada di dalam hati mereka di saat mereka melayani itu bukan untuk kesombongan, tapi untuk kemuliaan nama Engkau dan untuk pemeliharaan jemaat-Mu. Bapa di surga, kami mau serahkan untuk kehidupan akan kemajuan jemaat-Mu Tuhan, terkhusus dalam pertumbuhan iman akan Engkau dalam tangan kasih-Mu. Meskipun di masa pandemi ini tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, tapi satu hal yang kami mau percaya bahwa Tuhan boleh senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, karena di dalam keluarga di situ ada gereja, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri persekutuan kami sore ini. Kami bersyukur karena kami belajar akan Engkau, belajar bagaimana kami tidak hanya sekedar percaya, namun mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya di dalam Engkau. Kami mau belajar untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar untuk tinggal dekat dengan Engkau. Dan kami mau terus belajar untuk kami membawa Engkau turut campur di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar terus Tuhan, untuk kami terus memiliki pengharapan di saat kami tidak bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan kami, tapi ajar kami untuk kami terus percaya bahwa Allah, bahwa Engkau dekat dengan kami dan senantiasa memimpin kami, menuntun kami, menggandeng kami, bahkan menggendong kami Tuhan di saat kami tidak mampu untuk sendiri. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk sore ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau kami mau mengakhiri, kiranya Engkau boleh membawa kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Dan di saat kami mengakhiri, kiranya firman-Mu itu boleh terus melekat di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kami. Dan di saat kami mengakhirinya, kami boleh membawanya di dalam kehidupan kami, supaya setiap orang yang ada di sekitar kami pun boleh merasakan akan kemuliaan-Mu Tuhan melalui hidup kami. Ampuni untuk setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, kalau di dalam persekutuan kami ini ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, ada pemikiran, ada perkataan, ada sikap perbuatan kami, ada sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau boleh memberikan pengampunan dalam kami, dan kiranya Engkau boleh menguduskan dan menyucikan kami serta melayakkan kami untuk terus dekat dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan untuk doa kami ini, untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami boleh terhindar dari segala hal, baik cobaan, godaan, mara bahaya, sakit penyakit. Kiranya Engkau jauhkan dari semua hal yang buruk di dalam dunia ini dari kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya di dalam Engkau, hanya di dalam Yesus Kristus kami percaya. Setiap orang yang percaya, mari katakan amin. Amin. Ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah setia nemenin kita ikut PA di sore hari ini. Jangan lupa buat terus ikut PA di minggu-minggu selanjutnya ya teman-teman. Nah, buat menutup persekutuan kita sore hari ini, kita angkat satu pujian, Janji-Mu Seperti Fajar.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan, Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih sudah mengikuti PA pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.